Halo Bapak, Ibu, Kakak semua, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan sukses untuk setiap kegiatannya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait persyaratan, kemudian untuk pengumuman penerimaan CPNS khusus Kabupaten Donggala. Jadi admin berikan sedikit penjelasan supaya Bapak, Ibu, Kakak semua tidak sia-sia, artinya dalam mengirimkan dokumen atau pada saat mendaftar itu tidak dinyatakan gugur berkas. Karena kalau dinyatakan gugur berkas, otomatis kakak tidak bisa mengikuti ujian ataupun tes melalui komputer atau CATBKN. Dan itu artinya Anda dinyatakan gagal dan harus mencoba lagi di tahun formasi berikutnya. Oke, biar semua kakak tidak sia-sia ataupun tidak dinyatakan gagal berkas, perhatikan persyaratan yang sudah disampaikan melalui pengumuman. Jadi pengumuman Bupati Donggala untuk kebutuhan pegawai negeri sipil negara lingkungan Kabupaten Donggala tahun anggaran 2024. Ikuti betul persyaratan yang sudah disampaikan melalui pengumuman. Sebab jika kakak tidak mengikuti persyaratan yang disampaikan, itu artinya kakak akan dinyatakan gugur atau gagal dalam seleksi administrasi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu dokumen asli terlebih dahulu di-scan. Jadi yang digunakan adalah dokumen asli, bukan fotokopian ya. Dokumen asli terlebih dahulu di-scan menggunakan alat scanner. Alat scanner artinya menggunakan alat scanner yang ada, bukan di sini juga disampaikan bukan difoto atau menggunakan handphone atau aplikasi. Umumnya kita gunakan adalah cam scanner. Jadi baiknya gunakan alat scanner. Nah, untuk dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah pas foto warna terbaru keadaan pada masa pendaftaran. Artinya Bapak melakukan pengambilan foto atau pemotretan itu pada saat di masa-masa pendaftaran. Ini diperuntukkan sebagai untuk mempermudah pada saat pendeteksian wajah saat akan mengikuti ujian CAT, karena peralatan atau kamera pendeteksi wajah itu tidak bisa mendeteksi wajah apabila foto yang diunggah atau digunakan adalah pas foto yang mungkin 3 atau 10 tahun yang lalu. Pas foto warna terbaru keadaan pada masa pendaftaran, artinya dilakukan pemotretan di masa-masa pendaftaran, supaya mempermudah pada saat melakukan pendeteksian wajah ketika akan masuk ke ruang ujian. Karena pada saat mau masuk ke ruang ujian itu akan dilakukan pendeteksian wajah otomatis. Jadi kalau yang diunggah adalah pas foto lama atau mungkin 10 atau 5 tahun yang lalu atau mungkin setahun yang lalu, bisa saja kamera pendeteksi wajah itu tidak dapat mendeteksi wajah kakak semua. Jadi pas foto berpakaian formal berlatar belakang merah, artinya pakaian formal itu berarti menggunakan kemeja atau jas boleh. Dengan warna itu tidak ditentukan, yang ditentukan adalah latar belakang berwarna merah. Dibuat dalam bentuk file JPEG. JPEG ukuran pikselnya 460 kali 600 pixel. Untuk resolusinya adalah 150 pixel per inch atau per centimeter. Kemudian ukuran file maksimal adalah 500 kilobyte. Jadi kembali adalah saya sampaikan, pas foto keadaan terbaru atau keadaan sekarang berlatar belakang merah dengan pakaian formal.
tidak ditentukan pakaian formal berwarna apa. Yang kedua adalah surat lamaran. Surat lamaran di sini disampaikan dengan tulisan tangan sendiri menggunakan ballpoint atau pulpen tinta hitam dengan huruf kapital atau tegak. Nah, huruf balok biasa disebut juga huruf balok ya. Nah, kalau kakak ingin mengetahui huruf balok seperti apa dan huruf tegak seperti apa, sudah Mimin sampaikan di video-video sebelumnya, silakan dicari saja di channel Mr. Mimin. Kemudian ditandatangani serta menggunakan materai elektronik yang valid. Artinya surat lamaran setelah ditulis kemudian ditandatangani, artinya tanda tangan basah, lalu di-scan menjadi PDF, lalu dibubuhi materai elektronik. Nah, ini juga di-scan menggunakan alat scanner ya, bukan menggunakan aplikasi handphone. Untuk surat lamaran itu setidaknya atau harus mengikuti contoh yang sudah disampaikan dalam pengumuman ini. Nah, seperti ini misalnya. Jadi ini adalah contoh format surat permohonan yang harus diikuti. Ini khusus untuk pelamar Kabupaten Donggala ya. Jadi yang pertama itu ada kepada yang terhormat Bupati Donggala, ini harus ada. Kemudian perihal. Ini semua ditulis dengan menggunakan huruf balok atau huruf tegak. Kemudian dengan hormat yang bertahan tempo ini itu mengisi data, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor telepon. Untuk penulisan nama, usahakan dan harus mengikuti nama yang tercantum pada ijazah. Jadi ikuti betul tulisan yang ada pada ijazah, misalnya spasi ataupun nama tidak disingkat. Apabila di ijazah tidak disingkat, harus sama persis penulisan nama dengan di ijazah. Nah, ini harus diisi dengan jelas menggunakan ditulis tangan ya, semua ditulis tangan dengan huruf balok. Di surat lamaran ini harus jelas disampaikan terkait jabatan apa yang kakak lamar, kemudian pada penempatan di mana. Misalnya ini bisa dilihat di formasi kebutuhan jabatan yang bisa kakak lihat di pengumuman ini. Semua ditulis. Kemudian untuk persyaratan sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah ijazah, kemudian transkrip nilai, yang ketiga adalah pas foto keadaan sekarang, keempat kartu tanda penduduk, yang kelima surat pernyataan 5 poin, yang keenam sertifikat profesi jika ada. Nah, jika kakak semua tidak memiliki sertifikat profesi, nah poin 6 ini tidak perlu ditulis. Cukup kita langsung ke yang ketujuh, yaitu surat pernyataan tidak bermohon pindah selama 10 tahun. Demikian permohonan ini saya buat. Sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih. Yang bermohon tulis nama tanpa gelar, kemudian ditandatangani. Setelah itu di-scan menggunakan alat scanner. Ingat, bukan menggunakan aplikasi ya. Jika sudah disampaikan di pengumuman ini jangan menggunakan atau tidak menggunakan aplikasi scanner misalnya, maka sebaiknya kakak yang ingin memang berniat untuk melamar di Kabupaten Donggala jangan gunakan scanner atau aplikasi lainnya untuk memindai dokumen, karena hal-hal kecil itu bisa saja membuat kakak semua menjadi gagal atau gugur dalam seleksi administrasi. Setelah di-scan, kemudian beri materai elektronik ya. Di sini sudah disampaikan catatannya, penulisan nama harus sesuai dengan ijazah dan tanpa gelar. Penulisan alamat dalam surat permohonan harus berdasarkan pada alamat domisili yang tetap. Harus ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf balok dan tinta hitam pada kertas HVS. Jadi HVS ini adalah jenis kertas. Kalau folio itu ukuran kertas. Kertas HVS tidak bergaris, ukuran A4. Kalau folio biasanya disebut F4. Tapi yang digunakan adalah A4 atau disebut juga biasa quarto.
kemudian menggunakan materai elektronik. Nah, itu untuk surat lamaran. Jadi jangan sampai ada yang salah atau tidak memperhatikan hal-hal kecil. Jadi sebaiknya seperti yang sudah ditulis tadi, gunakan materai elektronik, kemudian jangan menggunakan aplikasi misalnya cam scanner, gunakan huruf kapital atau huruf tegak. Jadi ini sudah jelas disampaikan. Apabila kakak tidak mengikuti persyaratan ini, otomatis kakak bisa dianggap atau dinyatakan gagal atau gugur dalam seleksi administrasi. Itu artinya kakak semua akan sia-sia mengikuti pendaftaran. Oke, kita lanjut lagi. Asli kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Kalau belum memiliki KTP atau kartu elektronik, kartu ID elektronik, itu bisa menggunakan surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili setempat di mana kakak berada. Ini juga dibuat dalam bentuk file JPEG dengan ukuran maksimal itu 500 KB. Kalau surat lamaran tadi itu di-scan maksimal 900 KB. Tapi pada saat mengunggah itu biasanya ada maksimal sampai 1 MB. Tapi kita gunakan untuk menjaga-jaga adalah 900 KB. Kalau kartu tanda penduduk jelas ya. Kalau ada kartu tanda penduduk yang namanya mungkin tidak sesuai dengan ijazah, sebaiknya silakan melapor ke Capil untuk melakukan perbaikan datanya. Selanjutnya adalah asli ijazah. Ijazah asli, bukan fotokopi legalisir. Sekali lagi, bukan fotokopi atau fotokopi legalisir. Ijazah asli atau surat keputusan penyetaraan. Ini untuk lulusan luar negeri ya, itu menggunakan surat keputusan penyetaraan dari kementerian. Nah, ijazah asli itu di-scan. Tetap scan menggunakan alat scanner, bukan difoto menggunakan aplikasi handphone. Dibuat dalam bentuk PDF dengan ukuran file maksimal 900 KB. Nah, ijazah asli harap diperhatikan untuk dokumen ini, karena ini sangat berpengaruh atau sangat menjadi perhatian. Jadi persyaratan yang sudah disampaikan di sini sebaiknya diikuti. Jangan kita menganggap kita boleh menggunakan hal-hal lain atau mencoba hal-hal lain. Tidak perlu. Dalam hal ini kakak tidak perlu melakukan yang tidak sesuai, karena hal-hal kecil justru bisa, sekali lagi, bisa membuat kakak semua gagal dalam seleksi administrasi dan membuang waktu jadinya. Selanjutnya adalah transkrip nilai. Ini jelas transkrip nilai akademik ini adalah yang asli juga. Dokumen aslinya di-scan. Apabila lulusan luar negeri itu menggunakan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian juga. Ini juga di-scan menggunakan alat scanner, tidak menggunakan aplikasi handphone. Dibuat dalam bentuk PDF dengan ukuran file maksimal 900 KB. Saat melakukan scan dokumen itu harap diperhatikan, jangan sampai ada bagian dokumen yang terpotong atau tidak sempurna ketika melakukan pemindaian dokumen atau scan dokumen. Selanjutnya adalah akreditas perguruan tinggi dari Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi atau Pusdiknakes atau Lampetekes, dibuat dalam bentuk PDF. Ini PDF dengan maksimal 700 kalau pada saat mengunggah. Nah, akreditas ini ada dua. Pertama adalah akreditas program studi, yang kedua adalah akreditas perguruan tinggi. Ini bisa juga merupakan kalau kita tidak memiliki dokumennya, bisa kita lakukan tangkapan layar atau screenshot dari dikti ya, untuk perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Itu dalam bentuk PDF, juga akan dibutuhkan pada saat pengunggahan atau upload dokumen.
Kemudian selanjutnya adalah surat pernyataan 5 poin sesuai contoh pada pengumuman ini. Nah, di pengumuman ini sudah disampaikan juga contoh surat pernyataannya. Nah, seperti ini. Ini surat pernyataan 5 poin. Itu diharapkan kakak semua mengikuti format ini ya. Jangan sampai ada huruf atau kata-kata yang kurang dari format yang sudah disampaikan ini, karena apabila ada yang kurang itu bisa menjadi penyebab kakak dinyatakan gugur atau gagal dalam seleksi administrasi, karena tidak ada kesempatan kedua untuk melakukan perbaikan dokumen atau pengunggahan kembali dokumen yang keliru. Itu tidak ada. Jadi dokumen hanya 1 kali unggah atau 1 kali upload. Jadi diharapkan sebelum melakukan resume itu sudah memeriksa terlebih dahulu. Kalau perlu dibaca per kata setiap surat ini supaya tidak ada yang kurang. Jadi di sini ikuti betul apa yang diberikan di contoh. Jadi catatannya di sini ada surat ini diketik rapi, ditandatangani, artinya ditandatangani basah ya, kemudian di-scan, kemudian dibubuhi materai elektronik. Selalu saya ingatkan adalah ikuti atau buat sama persis dengan contoh yang sudah diberikan di pengumuman ini. Kemudian selanjutnya adalah surat STR. Ini untuk jabatan tenaga kesehatan yang memerlukan pengunggahan atau penguploadan STR, surat tanda registrasi. Kalau STR untuk tenaga kesehatan sekarang itu sudah berlaku seumur hidup. Ya, jadi semua ini adalah juga dokumen asli, bukan fotokopian yang di-scan kemudian diunggah. Kembali saya ingatkan, jangan gunakan aplikasi handphone untuk melakukan scan atau pemindaian dokumen, tapi gunakanlah alat scanner seperti yang dimintakan di pengumuman ini. Selanjutnya adalah surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak pindah penempatan dengan alasan apapun paling singkat selama 10 tahun. Ini sudah disertakan juga contohnya, tinggal diikuti saja dan dibuat sama persis dengan contoh yang diberikan. Jadi surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak bermohon pindah. Ini diisi sesuai dengan yang sudah dicontohkan ini. Kemudian diberi nama tanpa gelar. Ingat ya, penulisan nama selalu tanpa gelar. Kemudian ditandatangan basah, ditandatangan, setelah ditandatangan kemudian di-scan menggunakan alat scanner, dibubuhi materai elektronik. Dalam surat lamaran, pelamar wajib menyebutkan jabatan yang akan dilamar. Ini penting, sebab apabila di surat lamaran itu tidak lengkap, misalnya tidak menyebutkan jabatan yang dilamar ataupun penempatan, itu berarti dokumennya dianggap cacat dan itu bisa menyebabkan kakak semua dinyatakan gugur atau gagal. Nah, disampaikan pula di sini seluruh pelamar wajib membaca dengan cermat pengumuman dan memenuhi semua persyaratan secara lengkap dan jelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, ikuti betul dengan persyaratan apa yang disampaikan dalam pengumuman ini. Kita tidak perlu mencoba-coba dulu hal-hal lain di luar dari pengumuman ini. Bacalah dengan seksama tulisan yang diketik atau yang ditulis. Jangan sampai ada kalimat yang salah atau kata-kata yang salah. Kemudian pastikan data yang diinput di form pendaftaran semua sudah benar sebelum dilakukan klik resume atau akhiri pendaftaran. Untuk selanjutnya adalah kualifikasi pendidikan. Untuk kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan itu bisa dilihat pada lampiran pengumuman ini, ada lampiran 5 untuk pengumuman ini. Untuk setiap jabatan itu sudah disertakan kualifikasi pendidikan yang menjadi syarat. Apabila kakak bisa mendownload rumpun jabatan, Mimin juga kasih linknya sebentar di akhir video. Itu bisa dilihat apakah
pendidikan kakak semua serumpun sehingga bisa dinyatakan boleh atau bisa mendaftar untuk jabatan yang sudah disampaikan. Ini untuk kualifikasi pendidikan jabatan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan untuk jabatan teknis itu bisa dilihat langsung pada daftar formasi kebutuhan. Apabila kita ragu dengan pendidikan yang kita miliki, misalnya pendidikan yang kita tempuh mungkin tidak tercantum dalam formasi ini, atau misalnya sedikit berbeda, misal S1 kita sebut misalnya S1 ekonomi di dalam kebutuhan kualifikasi pendidikan, namun kita memiliki ijazah dengan kualifikasi pendidikan atau jurusan S1 ekonomi manajemen. Apabila kita ragu dengan hal tersebut, apakah saya boleh daftar atau tidak, kakak semua bisa mendownload download. Itu bisa dilihat apakah pendidikannya serumpun. Artinya apabila pendidikan yang kita miliki itu masih serumpun, itu bisa dinyatakan pendidikan yang kita punyai itu masih memenuhi syarat untuk mengisi salah satu jabatan yang kita inginkan atau kita ingin lamar. Nah, sekali lagi admin sampaikan untuk Donggala khususnya ya, usahakan mengikuti persyaratan yang sudah disampaikan di pengumuman. Sebab bila kakak tidak mengikuti persyaratan, bahkan untuk hal-hal kecil atau hal-hal ringan sekalipun, tapi kakak tidak mengikuti persyaratan dengan baik, itu artinya kakak bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dinyatakan gugur untuk seleksi administrasi, dan itu bisa jadi merugikan waktu kakak semua, waktunya jadi sia-sia karena hal-hal kecil yang tidak diperhatikan. Untuk rumpun pendidikan bisa di-download melalui link yang ada pada kolom deskripsi video ini. Untuk semua pertanyaan atau apapun yang ingin ditanyakan terkait CPNS Donggala bisa ditulis pada kolom komentar di video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa beri dukungan dengan cara klik like dan subscribe. Terima kasih.